Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu topik yang paling dibicarakan masyarakat Indonesia saat ini, yaitu visi misi capres kita, khususnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Sahabat motivator Banua semuanya, tahun 2023 ini penduduk Indonesia itu totalnya adalah hampir mendekati 280 juta jiwa. Jadi lebih daripada tahun sebelumnya, sekitar 4 jutaan daripada tahun sebelumnya. Artinya peningkatan ini begitu drastis dan tentu saja ini menuntut solusi yang cukup kreatif dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja serta peningkatan sumber daya manusia khususnya. Nah, dari 280 juta tersebut tercatat ada 6% penduduk kita yang masuk sebagai orang yang berpendidikan S1 atau strata 1 kuliah. Nah, tetapi di antara mereka juga ada 20% yang hanya sampai di sekolah menengah atas, artinya baru menyelesaikan 12 tahun pendidikan dasar mereka. Itu jumlahnya 20%. Nah, 80%-nya itu artinya mereka tidak sampai mengenyam pendidikan dasar tersebut, dasar 12 tahun. Nah, tentunya ini merupakan PR berat, PR besar buat pemerintah. Padahal kita sudah melihat bahwa anggaran pendidikan itu sudah naik luar biasa drastis sejak beberapa tahun yang lalu. Bayangkan saat ini di tahun 2023 itu dana untuk pendidikan totalnya 621 triliun. Sekali lagi, total untuk dana pendidikan di tahun 2023 itu lebih daripada 621 triliun. Naik daripada tahun sebelumnya, yaitu 542 triliun. Coba kita bayangkan dana sebesar itu, gimana rasanya kalau pendidikan kita itu nggak naik-naik. Padahal dia sudah memenuhi amanat atau mandat daripada bapak-bapak kita yang terdahulu itu, bahwasanya dana pendidikan itu harus mencapai 20% daripada APBN. Sudah nyampe, tapi tujuan pendidikan yang diharapkan sampai sekarang belum tercapai, malah semakin jauh gitu. PISA saja kita di tahun 2022 itu masih bertengger di angka ranking 6 dari bawah. Sekali lagi, PISA kita itu ranking 6 dari bawah, dan itu turun beberapa angka daripada tahun sebelumnya di tahun 2018. Artinya kita mencapai ranking 74 dari 79 negara. Sekali lagi, kita ranking 74 dari 79 negara. Nah, tentunya akan menjadi hal yang menarik ketika kita menyimak pemaparan visi dan misi capres-capres kita itu, yang 3 orang itu khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan. Terutama kita-kita yang berkaitan langsung dengan agenda pemerintah di lapangan tentang pendidikan, dari dinas pendidikan, kemudian guru-guru, serta siapapun pemerhati pendidikan khususnya, itu akan sangat menjadi isu yang luar biasa penting buat kita. Nah, kita melihat yang pertama itu dari Pak Anies Baswedan ya. Saya melihat kemarin dari tayangan televisi betapa beliau memaparkan visi misinya itu yang agak berbeda gitu dengan apa yang dikemukakan oleh 2 orang lawannya itu. Saya catat di sini ya, kalau kita melihat ya secara umum keseluruhan, mereka intinya tuh sama-sama saja untuk meningkatkan pendidikan itu. Mungkin mereka akan menuntaskan pendidikan dasar, membiayai infrastruktur untuk pendidikan dan lain sebagainya. Itu kurang lebih sama, cuma yang hari ini ingin saya kupas adalah yang lebih spesifik dari mereka, yang membedakan dengan calon yang lain gitu. Nah, yang pertama dari Pak Anies ini mengharapkan pemerataan akses pendidikan itu benar-benar sampai dirasakan oleh orang-orang yang berada di pedalaman sekalipun.
Jadi pemerataan yang dititik tekannya oleh Pak Anies, karena beliau melihat mungkin penglihatan beliau saat ini masih ada ketimpangan mungkin antara negeri dengan swasta, kemudian ketimpangan antara mereka yang ada di kota besar, kota sedang, kota menengah, dan pedesaan serta daerah-daerah terpencil itu masih agak jomplang menurut beliau. Nah, kemudian nantinya yang akan digagas beliau juga adalah berkaitan dengan BOS yang basisnya itu adalah berdasarkan kebutuhan sekolah. Jadi kalau selama ini kan BOS itu dikasihkan berdasarkan jumlah siswa kan, seperti itu. Nah, kalau yang di era Pak Anies, visi misinya itu adalah memberikan BOS berdasarkan need atau necessity daripada sekolah tersebut. Perlunya apa, urgensinya apa dengan dana BOS tersebut. Sehingga diharapkan bantuan tersebut tidak mubazir dan lebih tepat sasaran. Itu perbaikan yang akan dilakukan oleh Pak Anies. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mungkin sama seperti capres yang lain juga mengumbar janji tentang kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Nah, tapi seperti yang pernah kita lihat di televisi juga, bahwa itu nantinya pasti akan dikaitkan dengan kinerja para guru. Nah, inilah yang mungkin masih jadi tanda tanya buat kita, apakah capres-capres kita ini betul-betul ngerti persoalan di lapangan, sehingga para guru ini nantinya tidak ditarget-target untuk melakukan kinerja yang berlebihan, yang sehingga dalam perjalanannya nanti bisa saja menghambat income mereka atau kesejahteraan mereka, sehingga akan jauh lagi daripada apa yang dijadikan visi dan misi oleh mereka karena kebanyakan tuntutan gitu, seperti itu. Kemudian nantinya juga ada visi untuk menyederhanakan administrasi para guru tersebut dengan membuat skema atau penyelenggaraan IT yang betul-betul bisa berpihak kepada para guru ini untuk memudahkan tugas mereka secara IT, secara teknologi. Mereka akan dibantu oleh mungkin ada aplikasi atau gimana caranya sehingga penyederhanaan itu bisa terjadi gitu. Nah, sekali lagi ini adalah visi dan misi yang membedakan dengan calon yang lain, yang kalau saya lihat kalau visi dan misi yang lain ya mungkin ada beberapa poin lagi banyak, tapi intinya tuh kurang lebih sama. Nah, seperti itu tadilah yang agak spesifik dari seorang Anies Baswedan bersama Pak Muhaimin Iskandar. Nah, kemudian yang kedua adalah dari Pak Ganjar Pranowo. Jadi kalau dari Pak Ganjar ini saya juga suka mengikuti baik dari YouTube beliau juga dari tayangan debat kemarin. Bisa saya simpulkan bahwa Pak Ganjar cukup banyak berinteraksi dengan para guru untuk menggali permasalahan apa yang dirasakan oleh para guru ini di lapangan. Yang pertama sekali, beliau ingin menegaskan kembali tentang wajib belajar 12 tahun. Jadi benar-benar lebih ditegaskan lagi untuk menyelenggarakan pendidikan 12 tahun yang gratis gitu buat semua orang. Nah, kemudian yang kedua adalah ini yang unik lagi, yang spesifik lagi dari beliau, dari seorang Ganjar, yaitu 1 keluarga miskin 1 sarjana. Nah, ini benar-benar merupakan angin segar buat mereka-mereka para penduduk Indonesia yang saat ini mungkin masih jauh daripada tersentuh akses pendidikan tinggi. 1 keluarga miskin 1 orang sarjana, ini tentunya akan sangat membanggakan, dan itu akan menjadi bola salju karena yang miskin terangkat, kemudian yang di tengah otomatis masyarakat menengahnya pasti akan lebih tertantang juga untuk menyekolahkan gimana caranya agar anak-anaknya bisa ke perguruan tinggi gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah saya lihat penyederhanaan sertifikasi guru. Nah, ini lebih menukik lagi karena beliau paham bahwa persoalan sertifikasi di Indonesia itu sangat pelik dan ternyata ada menyentuh kata-kata sertifikasi guru gitu. Jadi guru dituntut untuk profesional dan prosesnya pun dibikin lebih sederhana. Itu visi dan misi seorang Ganjar, dan juga visi beliau untuk membuat gaji 30 juta untuk seorang guru yang mungkin udah level berapa gitu ya, sesuai pangkatnya atau gimana nantinya. Yang jelas angka 30 juta itu kata Pak Ganjar bukan merupakan satu angan-angan kosong, karena itu nantinya bukan berlaku untuk semua guru, tapi memang ada spesifikasi tertentu gitu yang akan diberikan kepada orang-orang tertentu. 30 juta untuk
take home pay seorang guru. Itu akan sangat membanggakan seandainya, sekali lagi seandainya itu benar-benar bisa diwujudkan di eranya Pak Ganjar seandainya terpilih. Nah, kemudian yang keempat dari Pak Ganjar itu adalah ingin sekali mengintegrasikan antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha. Dimana saat ini kan banyak sekali lulusan-lulusan SMK yang itu tidak terserap oleh dunia kerja gitu. Anak-anak SMK lulusnya jadi tenaga kasir di Indomaret misalnya ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, jadi di era Pak Ganjar itu akan ditata gimana caranya dia akan menjalin kerjasama dengan banyak sekali perusahaan agar anak-anak SMK ini, anak-anak vokasi ini langsung terserap berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama dengan sekolah tersebut. Dan itu usaha yang sudah diterapkan oleh mereka di Jawa Tengah, itu kata Pak Ganjar gitu loh. Nah, seandainya beliau terpilih menjadi presiden. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari Pak Prabowo. Saya melihat secara keseluruhan baik dari televisi, tayangan interview beliau, kemudian dari YouTube dan debat kemarin, saya memperhatikan bahwa Pak Prabowo sebenarnya tidak terlalu mengerti, tidak terlalu ngeh dengan dunia pendidikan. Cuma intinya adalah selalu visi misi Prabowo ini bahasanya itu akan kita perkuat dengan dana yang ada, sumber daya yang ada berupa uang, kata Pak Prabowo, itu insya Allah akan menjawab semua persoalan. Dia akan undang pakar-pakar, para ahli untuk berbicara, duduk bersama gimana caranya memecahkan persoalan pendidikan di Indonesia, dan ini uangnya. Nah, itu polanya Pak Prabowo, saya baca seperti itu. Artinya dia masalah-masalah kecil, masalah-masalah yang lebih lebih spesifik itu dia nggak ngerti. Cuma dia punya strategi besarnya. Nah, yang pertama itu adalah kepingin membangun sekolah unggul di tiap kabupaten. Nah, walaupun kita sudah melihat beberapa puluh tahun terakhir tentang pro dan kontra masalah sekolah unggulan itu cukup miris dengan kita, karena bahwa sekolah unggulan yang digagas pemerintah itu malah menimbulkan jurang perbedaan antara sekolah-sekolah elit dengan sekolah yang mungkin ada di kampungan, sekolah umum ya. Nah, seperti itu yang justru terjadi tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah yang pasti juga sama seperti capres yang lain, ingin menaikkan gaji guru dan dosen. Cuma gimana caranya nanti kita akan bedah lebih jauh. Kemudian yang ketiga adalah penguatan sains dan teknologi serta penerapan digitalisasi di semua aspek dalam hal pendidikan. Nah, mungkin ini bau-bau idenya Gibran ya, mungkin untuk menerapkan digitalisasi di bidang pendidikan. Nah, itu sekilas tentang visi misi capres kita. Sekali lagi itu adalah tataran di atas kertas. Kita berharap bahwa siapapun nantinya yang terpilih itu akan berusaha mewujudkan visi misi mereka, karena kita pahami bahwa semua visi itu adalah bagus. Tetapi yang lebih detail tentunya akan lebih meyakinkan buat para calon pemilih. Karena bagaimanapun dengan visi misi yang lebih clear, lebih jelas, itu akan bisa memantapkan hati kita bahwa si presiden ini benar-benar ngeh, benar-benar ngerti dengan persoalan yang dirasakan oleh masyarakat kita, khususnya berkaitan dengan pendidikan. Siapapun pilihan Anda, kita berdoa semoga yang akan datang terpilih di 2024, 14 Februari adalah presiden kita yang terbaik, khususnya yang akan siap untuk membenahi dunia pendidikan kita, menyongsong generasi emas di tahun 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.